Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bermuajahah, bertatap muka dalam rangka bertolabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dan mudah-mudahan pula amal soleh yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah menceritakan perihal dunia dan kefanaannya, kelenyapannya yang cepat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikutnya menyebutkan tentang surga. Dan Allah menyeru, Allah memanggil, mengajak hamba-hambanya untuk memasuki surga tersebut yang Allah namakan dengan Darussalam. Darussalam artinya rumah yang aman, rumah yang selamat, selamat dari semua penyakit, semua kekurangan dan semua musibah. Maka Allah berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu, dan Allah, yad'u, dia menyeru, yakni menyeru manusia, ila daris salam, menuju kepada Darussalam, maksudnya adalah surga.
wa yahdi may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yakni agama Islam. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, ada pahala yang terbaik, maksudnya adalah surga. Wa ziyadah, dan tambahannya, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti akan ditafsirkan oleh Nabi sendiri. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Wala yarhaqu wujuhahum, dan wajah mereka, la yarhaqu, tidak ditutup debu yang hitam. Kotar, kotar itu artinya ya pakai tak ya, bukan pakai to ya. Kalau pakai to itu nama negeri, kotar ya. Yang pakai tak artinya kehitaman, kotar, kehitaman. Wala dhillah, dan tidak pula ditutupi kehinaan. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat dulu tafsiran dari dua ayat ini, 25 hingga 26. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia untuk menuju Darussalam, rumah keselamatan, rumah yang kita idam-idamkan ya, tempat awal mula leluhur kita Nabi Adam tinggal, yaitu surga, tanah kampung halaman kita. Jadi kelolaan panjenengan itu bukan penduduk asli planet bumi ya. Jadi kita itu penduduk asli surga. Kita di dunia ini hanya untuk menjalani cobaan, menjalani hukuman, sebagaimana Nabi Adam dan Hawa itu menjalani hukuman di dunia ini, untuk diketahui siapa yang paling baik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Amalan dikatakan ahsan, terbaik, apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kita untuk memasuki surganya. Dan surga ini hanya dikhususkan lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, seperti mewujudkan keimanan, mewujudkan ketakwaan, dan meninggal di atas iman dan takwa. Maka kita berbanyak berdoa, Allahumma tawaffani alal Islam wa sunnah. Semoga Allah mewafatkan kita semuanya di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Wa ziyadah, dan tambahannya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagai targhib, sebagai penggemaran, pendorong, motivasi agar kita semangat beramal untuk meraih surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga ayat ini menolak keyakinan sekte yang mengatakan orang yang beribadah mengharapkan imbalan pahala seperti mengharap surga berarti enggak ikhlas ya. Dia seperti pebisnis pedagang. La haula wala quwata illa billah. Enggak ya, tidak benar pemahaman itu kaum muslimin. Sebab yang memerintah kita memohon surga ya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat orang-orang terbaik dari generasi umat ini, mereka yang menyaksikan turunnya wahyu, mereka telah membuktikan akan hal ini. Contoh sahabat Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu yang melayani Nabi dengan menyiapkan keperluan wudhu Nabi di malam hari untuk sholat tahajud. Setelah beliau melayani Nabi, Nabi mengatakan kepadanya, sal, mintalah, jaluk apa sampean, jaluk apa seliramu. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya minta supaya nanti dapat menemanimu di surga kelak. Kemudian kata Nabi, ada yang lain enggak? Minta yang lain, atau minta tambahan yang lain? Cukup itu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, bantulah diriku mewujudkan keinginanmu dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak sholat wajib dan sholat sunnah. Bahkan Nabi sendiri punya doa dalam surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang kita kenal dengan istilah doa sapu jagat. Dinamakan sapu jagat karena doa ini mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jagalah diri kami dari siksa api neraka. Maka kaum muslimin, keyakinan yang menyatakan hal itu, orang yang beribadah mengharapkan surga dikatakan tidak ikhlas atau seperti orang yang bisnis, nah, itu tidak tepat kaum muslimin. Naam. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, yakni mereka orang-orang yang baik dalam ibadahnya kepada Allah di dunia, bil iman, dengan mewujudkan iman, wal amalu sholih, dan amal yang sholih, wal ikhlas lillahi ta'ala, serta ikhlas karena Allah, wal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menambah-nambah, tidak mengurangi dalam urusan agama. Itulah orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini. Dan mereka ini orang-orang yang senantiasa di atas petunjuk. Karena lanjutan ayat, wa yahdi mayyasha, dan Allah memberikan petunjuk mayyasha, orang yang Dia kehendaki. Ya. Dan petunjuk dulu pernah kita sampaikan ada dua macam. Ada hidayah irsyad atau dilalah atau bayan atau ilmu. Dan ini sudah Nabi sampaikan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, semua orang-orang kafir Quraisy sudah mendapatkan hidayah irsyad. Nabi sudah menunjukkan jalan kepada mereka, keselamatan menuju surga, dan Nabi sudah memperingatkan mereka jalan-jalan ke neraka. Itu namanya hidayah irsyad, hidayah ilmu. Namun ternyata mereka tidak mendapatkan hidayah taufik, yaitu kemampuan untuk mengamalkan ilmu.
Kados dalu menika kula lan panjenengan mendapatkan hidayah ilmu bayan, ya, kita menyampaikan jalan-jalan kebenaran halal dan haram, ya, kemudian kita jelaskan semuanya. Adapun nanti jenengan mengamalkan dan tidaknya ilmu tersebut, itu terserah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan, ya, kesungguhan kita dalam mencari hidayah. Artinya kita menuntut ilmu niatnya apa? Kalau niatnya hanya menambah khazanah keilmuan, menambah supaya kita, ya, pandai, cerdas, ya, menambah wawasan semata, ya, itu yang Anda dapatkan. Tapi kalau niatnya menghilangkan kebodohan, kemudian berniat kita amalkan, kita istiqomahi, kemudian kita dakwahkan, ya, diketok tularke, insya Allah Allah akan, ya, mewujudkan apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi yang akan memasuki surga itu orang yang disebutkan dalam ayat ini, dia istiqomah di atas as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang para nabi, para syuhada, orang yang mati syahid, para, ya, siddiqin, orang yang jujur, yang benar, dan orang-orang yang solih senantiasa meniti di atasnya. Ini yang Bapak Ibu minta, Bapak Ibu ulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya mereka orang-orang yang, ya, dimurkai, yaitu Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Mereka orang yang cerdas, ahli kitab, membaca kitab, ya, tapi mereka tidak mengamalkan isi kitab-kitab tersebut. Waladdallin, dan bukan orang yang sesat, Nasrani. Kenapa mereka sesat? Mereka itu semangat mengerjakan amal kebaikan namun tidak berlandaskan dalil, tidak berdasarkan ilmu, alias mereka lancang membuat-buat tata cara ibadah yang enggak pernah dicontohkan oleh nabi mereka. Nauzubillah min dzalik. Al-husna wa ziyadah, ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al-husna ini maksudnya apa? Surga. Maksudnya adalah surga. Ya, jadi surga yang diantara namanya adalah Darussalam, karena namanya banyak, ya. Surga itu namanya banyak, diantaranya Darussalam, ya, sering dijadikan nama pondok, ya. Pondok pesantren Darussalam, ya. Al-husna maksudnya adalah surga, ya, maksudnya adalah surga, dan ini, ya, balasan terbaik yang kita harapkan, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan, ya, tidak ada balasan yang terbaik kecuali surga. Ini yang puncak tertinggi cita-cita seorang mukmin, ya. Jadi kalau Anda ditanya apa cita-cita Anda, sukses masuk surga, selamat dari neraka. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faz," kata Allah. Barang siapa zuhziha, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang sukses. Orang yang sukses. Alhamdulillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan untuk mendapatkan hidayah ini, di antara caranya Anda harus memiliki dada yang lapang, jembar dodone. Nah, ini sebagaimana yang sudah kita bahas di surah Al-An'am ayat 125 hingga 127. Allah berfirman di situ,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 125 Al-An'am. Bisa dicek Qur'annya yang bawa Qur'an. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Masya Allah ya. Nah, maka barang siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan, yurid yang Allah inginkan. Jadi menunjukkan Allah punya salah satu sifat yaitu berkehendak. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu, akan mendapat hidayah, akan mendapat petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan membukakan dadanya untuk menerima ajaran Islam. Jadi dari sini kita tahu kunci utama seseorang mendapatkan manfaat, manfaat dari yang kita pelajari itu dadanya harus lapang. Dadanya harus jembar, legowo. Tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, tidak boleh ada hasad, harus bersih. Sehingga sering kita sampaikan, sebelum Anda menuntut ilmu, maka wadah ilmu disiapkan dulu. Wadahnya dibersihkan dulu. Ya. Kalau sampai wadahnya itu kotor banyak najis di situ, maka ilmu gak akan bisa masuk, gak akan bisa ditampung. Apalagi banyak maksiat di situ, ilmu gak akan masuk. Sebab ilmu itu diibaratkan seperti nur, cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, nurun, bukan nurun bahasa Jawa ya. Nah, nanti jadikan alasan nyontek ini kan. Loh, kok nyontoh? Katanya al ilmu nurun. Nah, ini gak tepat ya. Nah, katanya ilmu itu nurun. Cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, jadi penuntut ilmu itu harus bersih, hatinya bersih. Harus betul-betul meluruskan niat. Dan ini yang diamalkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam ketika keduanya hendak mendakwai raja yang lalim, Fir'aun. Rabbis syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah. Ya. Fama yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, ayyahdiyahu, mendapatkan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan membukakan dadanya, menjembarkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid, dan barang siapa yang Allah kehendaki, ayyudillahu, menjadi sesat, yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah akan jadikan dadanya sempit, dadanya sesak, ka'annama, seakan-akan seperti yas'adu fis sama, seperti dia sedang mendaki ke langit. Masya Allah. Ini disebutkan sebelum ditemukan pesawat terbang 1400 tahun yang lalu. Tapi Quran sudah menyatakan ternyata semakin kita naik ke atas, oksigen semakin menipis berkurang. Maka ketika Anda semakin naik ke atas, kalau tidak membawa peralatan, sesak dada Anda karena nggak bisa bernapas, kehabisan oksigen. Dan ini disampaikan oleh Nabi jauh-jauh hari sebelum ditemukan teori itu. Masya Allah ya. Ini salah satu kemu'jizatan Al-Quran. Yarhamukallah. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada orang-orang yang tidak beriman
Apa? Ar-rijsa, yaitu siksa. Jadi orang enggak beriman itu Pak, walaupun secara lahir nampaknya hidupnya nikmat ya, semuanya dia lakukan bebas ya, mau ngapain, kan kita lihat orang enggak beriman tuh bebas ya. Memang mereka surganya di dunia ini ya, sehingga mereka enggak terikat ya aturan syariat ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Rasul. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Karena kita orang beriman diikat dengan aturan-aturan. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Kalau mau jualan harus begini aturannya, enggak boleh begitu. Ya. Dalam pernikahan ini syarat-syaratnya, rukun-rukunnya ketat, seperti dalam penjara, serba mengikuti ya aturan. Nah, adapun orang kafir los ya, mereka nggak punya aturan, sehingga mereka mau ngapain kayak binatang itu wes, kayak binatang ya. Naudzubillah. Wa hadza siratu rabbika mustaqima, dan inilah ya, dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Nah ini, maka sabar ya, sabar di atas jalan yang lurus ini. Memang berat ya. Qad fassalnal ayati, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami liqaumi yadhakkarun, kepada orang-orang yang menerima peringatan. Masya Allah. Jadi orang yang selamat itu Bapak Ibu yang siap menerima peringatan. Tidak angkuh, tidak pongah, tidak congkak. Sehingga Nabi ketika ditanya apa pengertian sombong, Nabi mengatakan al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, jadi orang beriman nggak boleh sombong. Ketika datang dalil yang benar, sudah kita tunduk kepada dalil. Walaupun yang menyampaikan mungkin ya, junior kita, adik kelas kita, atau mungkin bawahan kita, atau mungkin anak kita ya. Selama dia di atas kebenaran, terima nasihatnya, berlapang dadalah di atas kebenaran, tidak tercela ketika Anda menerima nasihat. Dan bukan aib ketika Anda mengatakan saya belum tahu ya, saya yang salah. Nggak ada masalah kalau memang kita yang salah. Justru itu terpuji kaum muslimin, itu terpuji. Kemudian setelah menyebutkan ayat ini, ayat berikutnya 127, Allah berfirman, lahum darussalam inda rabbihim, bagi mereka disediakan darussalam, tempat ya yang penuh dengan keselamatan, kedamaian, kenikmatan, inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Masya Allah. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan Allah lah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Masya Allah. Jadi kalau jenengan melakukan amal solih lalu istiqomah di atasnya, di atas jalan yang lurus ini, Anda akan menjadi wali Allah, kekasih Allah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya, Masya Allah ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wa ziyadah. Apa itu ziyadah? Ziyadah itu adalah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadharu ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang mulia. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 181 dan At-Tirmidzi nomor 3105 dan Ibnu Majah. Nah, dijelaskan di situ ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, membacakan ayat ini, tentang ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, idza dakhala ahlul jannati al jannata, ketika penghuni surga memasuki surga, wa ahlun nari an-nara, dan penghuni neraka memasuki neraka, nada munadin, akan ada penyeru yang menyeru, ya ahlal jannati innalakum indallahi mau'idan yuridu yunjizakumuhu. Apa kata penyeru tadi? Wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian punya janji di sisi Allah, dan Allah akan memenuhi janji itu kepada kalian. Kemudian mereka berkata, wa ma huwa, apa itu janji Allah? Alam yusqila mawazinana, bukankah Allah telah menjadikan timbangan amal kami menjadi berat? Alam yubayyib wujuhana, bukankah Allah telah menjadikan putih bersinar wajah-wajah kami? Wa yudkhilunal jannata, bukankah Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa yajurruna minan nar, bukankah Allah telah menyeret kami dan menjauhkan kami dari api neraka? Qala fayakshifu lahumul hijaba fayanzurun ilaih. Kemudian Allah membuka tabir, membuka penyingkapnya untuk mereka para penghuni surga, dan mereka pun melihat kepada Allah. Fawallah, maka demi Allah, ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilaih wala aqar li a'yunihim. Lalu kata Rasul, demi Allah, tidak ada pemberian Allah yang lebih baik daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, yaitu ayat ini, innallaha wa'adakum al-husna wa ziyadah, al-husna al-jannah, kata Rasul. Wa ziyadah an-nadharu ila wajhir rahman azza wajal, ziyadah melihat kepada wajah Allah ar-Rahman. Masya Allah ya, ini cita-cita kita semuanya kaum muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk calon penghuni surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Berikutnya kaum muslimin, itu pengertian dari al-husna dan az-ziyadah. Jadi al-husna artinya adalah, saya ulangi surga. Az-ziyadah an-nadharu ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang mulia. Naam. Berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga yang menafsirkan ziyadah, ini penafsiran pertama, yang ini lebih mendekati kebenaran karena didukung dengan dalil yang sahih. Adapun penafsiran yang berikutnya, ada sebagian ulama yang menafsirkan az-ziyadah, yang ini tidak menafikan penafsiran yang pertama, tidak, tapi saling menguatkan. Az-ziyadah artinya al-mudha'afah, dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan pahalanya. Ini penafsiran yang kedua. Dan ini diantara fadlun minallah, karunia Allah, dan ini gaya Allah dalam memberikan kebaikan. Untuk kebaikan dilipat gandakan fadlun, untuk keburukan adlun, adil, satu dibalas satu. Satu satu dosa dicatat satu, tapi untuk kebaikan masya Allah dilipat gandakan. Al-hasana bi asyri amsalia, satu kebaikan dilipat gandakan 10 ila sab'i mi'ah dhifin ila ab'afin kasirah, bahkan bisa dilipat gandakan sampai 700, bahkan bisa sampai berlipat-lipat. Hanya Allah yang tahu, tergantung keikhlasan kita. Seperti puasa misalnya, puasa itu sampai sekarang tidak ada yang tahu berapa besaran pahalanya. As-shaumul li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan khusus akulah yang akan membalasnya. Sabar misalnya,
Itu juga sama. Besarnya pahala sabar hanya Allah yang tahu. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang pahalanya itu tanpa batas. Masya Allah. Maka kaum muslimin semangat beramal solih mumpung kita masih hidup di dunia ini. Kata Imam Ahmad bin Hambal, dunia adalah tempat beramal. Ya, kalau Anda tidak beramal sekarang, penyesalan yang akan Anda dapatkan. Lihat orang-orang ya kafir, orang munafik. Ketika mereka melihat kematian, mereka minta satu kesempatan kepada Allah untuk diberi kesempatan bersedekah. Diberi kesempatan bersedekah. Ya. Tapi sudah nggak mungkin kan? Nah, sudah mati kan? Nah. Ada juga yang diberi kesempatan satu kali akan sujud kepada Allah. Ya. Karena apa? Mengetahui keutamaan sholat, sujud. Nah, luar biasa kaum muslimin. Bersyukurlah kepada Allah. Kita yang sampai sekarang diberi kesempatan bisa sujud kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka jaga akidah kita. Sebab sekarang zaman fitnah, banyak orang itu yang rapuh akidahnya. Baru saja terjadi di mana? Di Temanggung ya. Di Temanggung, sebuah masjid. Mungkin Anda sudah lihat di Facebook ya, viral di grup-grup itu. Di masjid itu para biksu ya beribadah di situ di dalam masjid. Masya Allah ya, padahal masjid tidak boleh dijadikan tempat kesyirikan. Nggak boleh dijadikan tempat kesyirikan. Ketika di masjid kita hanya dituntut satu, yaitu beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Nah, itu sudah banyak beredar itu di grup-grup itu kan ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah akhir zaman kaum muslimin. Fitnah akhir zaman. Ngeri sekali. Ya, mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan perlindungan kepada akidah kita. Nah. Ya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Allah berfirman untuk mereka yang berbuat kebaikan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan ikhlas ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 173. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, syaratnya iman, wa amilus solihat, mengerjakan amal-amal solih, fayuwaffihim ujurahum, akan kami sempurnakan pahala mereka, wa yaziduhum min fadlih, dan akan kami tambahkan karunia untuk mereka. Maka berdasarkan ayat ini ulama menafsirkan az-ziyadah dengan perlipat gandaan pahala. Allah juga berfirman dalam surat yang lain An-Nur ayat 38, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih, agar supaya Allah membalas kebaikan mereka dan ya amalan-amalan yang telah mereka kerjakan dengan yazidahum, menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, ini kesempatan. Keutamaan berikutnya, selain mereka itu mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah, berikutnya amalan mereka yang sebelumnya dilipat gandakan. Apa yang mereka dapatkan? Wala yarhaqu wujuhakum qatar. Allah tidak akan menghinakan wajah-wajah mereka. Di mana yang lain orang-orang kafir itu dijadikan wajahnya hitam legam, ya, hitam, sebagaimana Allah firmankan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di mana di hari kiamat ada yang dijadikan wajahnya putih berseri-seri, yaitu ahlu sunnah, orang yang beriman, beramal soleh. Di satu sisi ada yang wajahnya hitam legam, nah, seperti arang gitu kan ya, atau mungkin kayak aspal mungkin ya, hitam legam seperti itu.
Karena kotar itu ada yang menerjemahkan aspal ya, tir itu aspal ya, tir ya, seperti itu. Masya Allah ya. Nah, mereka tidak akan dihinakan wajahnya ya. Kenapa? Karena mereka itu selama di dunia ya, mengarahkan wajahnya hanya kepada Allah, sujud kepada Allah, sehingga al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Karena di hadis yang lain dan juga di surat Al-Qalam itu disebutkan ayatnya di 30 ke atas itu kan ada di situ. Orang-orang yang kafir tidak mau sujud ketika di dunia diminta sujud, itu nanti di akhirat ketika seluruh makhluk sujud itu gak bisa sujud itu. Seperti ada besi pada punggungnya. Mereka pengen sujud di waktu itu karena keagungan Allah, tapi gak bisa sujud, sehingga menjadikan Allah makin murka kepada mereka dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ini namanya al jaza min jinsil amal ya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, pertahankan akidah Anda, jangan sampai lepas. Nah, wala dhillah, dan mereka juga tidak mendapatkan kehinaan ya, tidak mendapatkan kehinaan ya. Bahkan mereka dikenali, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, Masya Allah ya, dikenali wajah-wajah mereka itu dengan bekas-bekas ibadah kepada Allah, dan mereka adalah calon penghuni surga, dikenali semua ya. Walaqahum nadrata wa surura, wajah mereka tuh cerah, sumringah, senang ya, karena akan mendapatkan hadiah besar yang dijanjikan selama ini ya. Nadroh itu keceriaan pada wajah, surur itu gambaran kesenangan hati. Coba Anda rasakan ketika Anda berbunga-bunga, Anda bahagia, seperti itulah mungkin wajahnya kemerah-merah atau apa, pokoknya tidak bisa dibayangkan ya. Seperti Anda mendapat kabar ya, selamat Bapak, Anda dapat undian 1 triliun, wah langsung hatinya berbunga ya. Mungkin saking senangnya sampai pingsan gitu kan ya. Nah begitu, karena nggak tahu nyekel duit akeh gitu kan ya. Atau mungkin sampai opname gitu kan ya, kaget ya. Nah, maka ulaika, mereka yang berbuat baik itu ashabul jannah, calon penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya ya. Masya Allah ya. Nah, ini taib, itu dulu. Yang akan datang kita bahas balasan orang yang berbuat keburukan. Balasan orang yang berbuat keburukan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjaga kita jangan sampai ya kita itu ya, termasuk orang-orang yang tersesat ya. Maka terus ulang-ulang doa, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.